Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang asuhan keperawatan pada anak dan remaja dengan HIV/AIDS. Nah, mungkin udah banyak dari teman-teman yang mengetahui apa sih itu HIV, apa sih itu AIDS. Nah, di sini sebelum kita masuk ke asuhan keperawatannya, saya akan membahas sedikit tentang pengertian, etiologi, sampai ke penata laksanaannya. Nah, di sini HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus yang merupakan penyebab dari AIDS. HIV juga melemahkan sistem kekebalan atau perlindungan tubuh. Nah, memang tujuan utama dari si virus HIV itu untuk melemahkan sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, selanjutnya AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome yang merupakan kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Nah, lanjut ke definisinya. HIV adalah sebuah retrovirus yang menginfeksi sel sistem kekebalan tubuh manusia, terutama pada sel T, CD4, dan makrofag. Nah, selanjutnya ada AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian menurut ahli. Yang pertama, AIDS adalah infeksi oportunistik yang menyerang seseorang di mana mengalami penurunan sistem imun yang mendasar. Sel T berjumlah 200 atau kurang dari 200. Nah, dan memiliki antibodi positif terhadap HIV. Yang kedua, AIDS adalah suatu kumpulan kondisi klinis tertentu yang merupakan hasil akhir dari infeksi oleh HIV. Nah, lanjut ke etiologi atau penularan HIV-nya. Di sini ada 3 penyebab dari penularan HIV. Yang pertama yaitu seksual. Yang dimaksud penyebaran melalui seksual ini yaitu hubungan seksual yang tidak aman atau seringnya berganti-ganti pasangan, bahkan seks bebas ya. Ini bisa menyebabkan terinfeksinya virus HIV. Yang selanjutnya ada heteroseksual atau homoseksual. Nah, menurut beberapa penelitian, untuk homoseksual ini merupakan yang tertinggi untuk penyebaran melalui seksual. Nah, untuk yang kedua ada parenteral, melalui darah, cairan tubuh, semen, organ donor yang ditransplantasi. Nah, untuk cairan tubuh yang dimaksud di sini yaitu bisa cairan vagina, sperma, atau ASI ya. Yang ketiga ada perinatal, transmisi vertikal dari ibu yang terinfeksi HIV ke janin. Nah, di sini ada resiko HIV pada anak-anak, yaitu yang pertama, air susu ibu yang merupakan sarana transmisi. Nah, jadi untuk ibu yang terinfeksi HIV menyusui anak, nah ini beresiko tertularnya HIV pada anak. Nah, yang kedua ada pemakaian obat oleh ibunya. Jadi pemakaian obat di sini yang dimaksud itu adalah pemakaian obat intravena. Nah, di mana di sini jarum suntik yang digunakan terinfeksi dengan si virus HIV. Jadi bisa beresiko menyebarkan atau terinfeksi si virus HIV sendiri. Nah, yang ketiga, pasangan seksual dari ibunya yang memakai obat intravena. Nah, ini hampir sama dengan yang kedua. Jadi, apabila si pasangan ibunya sering menggunakan obat melalui intravena dan yang terinfeksi oleh virus HIV, nah bisa menyebarkan ke si ibunya. Nah, selanjutnya daerah asal ibunya yang tingkat infeksi HIV-nya tinggi.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan penyakit HIV ya. Nah, yang pertama yaitu virus HIV masuk ke dalam tubuh bisa melewati beberapa tadi ya penyebabnya, bisa dari seksual, bisa dari cairan tubuh, bahkan transmisi ibu ke janin. Nah, si virus HIV menempel pada permukaan sel inang. Yang dimaksud di sini yaitu virus HIV masuk ke tubuh, yaitu dia menyerang yang paling utama yaitu menyerang CD4. Nah, CD4 merupakan molekul permukaan yang terdapat pada limfosit sel T helper. Nah, jadi si virus HIV-nya itu menempel pada sel inang itu tadi untuk merusak si CD4 yang terdapat pada limfosit sel helper. Nah, apa sih fungsinya si T helper ini? Fungsinya T helper ini adalah organisasi pertahanan tubuh, karena memang tujuan utama dari si HIV itu merusak kekebalan tubuh manusia. Nah, di sini lalu RNA HIV memasuki sel inang, terbentuklah DNA provirus. Nah, setelah terbentuknya DNA provirus memasuki inti sel dan akan berikatan dengan DNA sel. Nah, jadi dia akan memasuki si T helpernya tadi. Setelah itu sel inang mere-RNA HIV dan protein HIV. Oke. RNA virus baru dan protein pindah ke permukaan sel yang baru dan masih imatur. Lalu terbentuklah virus HIV baru, virus matang oleh enzim protease HIV. Nah, si virus HIV ini memiliki enzim protease untuk membantu mematangkan si virusnya itu tadi. Nah, di sini masa antara terinfeksinya HIV dengan gejala yang ditimbulkan itu adalah atau masa inkubasinya antara 6 bulan sampai lebih dari 10 tahun. Jadi masa inkubasinya setelah seseorang terinfeksi virus HIV itu bisa 6 bulan sampai lebih dari 10 tahun. Rata-rata 21 bulan pada anak-anak dan 60 bulan pada orang dewasa. Oke, di sini ada stadium klinis HIV/AIDS menurut WHO. Di sini ada 4 stadium klinis dan gambaran klinisnya. Untuk stadium yang pertama, gambaran klinisnya yaitu asimptomatik atau belum terlihatnya gejala atau tidak adanya gejala ya, masih asimptomatik. Nah, itu yang kedua, limfadenopati generalisata yang persisten. Untuk stadium kedua, adanya hepatosplenomegali persisten yang tidak dapat dijelaskan penyebab lain. Terus timbulnya erupsi pruritik populer, terus masih banyak lagi gambaran-gambaran klinisnya. Nah, untuk di stadium ketiga, di sini gambaran klinisnya yaitu malnutrisi sedang yang tidak dapat dijelaskan. Jadi di stadium 3 ini sudah mulai malnutrisi sedang. Jadi dia timbulnya penurunan berat badan, tapi masih dalam tahap sedang. Nah, untuk selanjutnya gambaran klinisnya diare persisten yang tidak dapat dijelaskan selebih dari 14 hari, bahkan sampai 1 bulan. Nah, setelah itu ada demam persisten yang tidak dapat dijelaskan. Ini juga bisa terjadi demam selama lebih dari 1 bulan. Nah, di sini masih ada beberapa gambaran klinisnya, nanti bisa dibaca. Setelah itu masuk ke stadium 4. Untuk di stadium 4, di sini malnutrisi
wasting dan stunting berat yang tidak dapat dijelaskan dan tidak berespon terhadap terapi standar. Nah, di sini di stadium 4 sudah timbul penurunan berat badan yang berat dan tidak dapat berespon terhadap terapi. Nah, di sini masih banyak gambaran klinisnya, nanti bisa dibaca. Nah, di sini ada tanda dan gejala. Ini gejala penyakit AIDS. Jadi apabila dia telah sampai ke AIDS, nah ini ada beberapa tanda dan gejalanya. Yang pertama yaitu panas lebih dari 1 bulan. Jadi seseorang yang terkena atau terinfeksi HIV lanjut ke dia sudah sampai tahap AIDS, di sini juga timbullah panas lebih dari 1 bulan. Terus batuk-batuk juga bisa lebih dari 1 bulan. Terus adanya sariawan dan nyeri menelan. Nah, timbullah jamur-jamur pada mukosa, bisa juga sariawan. Terus badan menjadi kurus, diare dan sesak napas. Nah, diarenya ini bisa diare kronis, bisa lebih dari 1 bulan. Setelah itu ada pembesaran kelenjar getah bening, kesadaran menurun, bisa sopor koma, bahkan sampai koma. Nah, penurunan ketajaman penglihatan, bercak ungu kehitaman di kulit. Masuk ke manifestasi klinis. Nah, gambaran klinis infeksi HIV dapat disebabkan HIV-nya sendiri, ya, infeksi oportunistik atau kanker yang terkait dengan AIDS. Perjalanan penyakit HIV dibagi dalam tahap-tahap berdasarkan keadaan klinis. Nah, ini ada 4 tahap. Untuk tahap yang pertama ada infeksi retroviral akut. Nah, di tahap ini sudah timbul gejala sekitar 50-90%. Nah, untuk gambaran klinisnya sendiri, karena ini masih tahap awal, jadi gambaran klinisnya itu demam, pembesaran kelenjar, nyeri tenggorokan, sampai terdapatnya ulkus pada mukosa, terus adanya diare dan limfosit atifik. Nah, untuk yang kedua, masa asimptomatik. Nah, di masa asimptomatik ini, karena dia asimptomatik, jadi tidak adanya gejala, tidak terlihat gejala, tetapi terjadi penurunan jumlah CD4 yang bertahap. Nah, jadi di keadaan klinis yang kedua ini tidak adanya gejala, tetapi dia CD4-nya itu bisa menurun bertahap. Nah, yang ketiga, masa gejala dini, di mana di masa ini jumlah CD4 berkisaran antara 100 sampai 300. Gejala yang timbul adalah akibat infeksi pneumonia bakterial, candidiasis vagina, sariawan, bahkan terjadinya herpes zoster. Nah, yang keempat yaitu masa gejala lanjut. Di masa gejala lanjut ini, jumlah CD4-nya itu sudah mencapai di bawah 200. Nah, penurunan daya tahan ini menyebabkan resiko tinggi infeksi oportunistik berat atau bisa menyebabkan keganasan. Nah, masuk ke komplikasi. Adapun komplikasi klien dengan HIV/AIDS, yang pertama adanya pneumonia, pneumocystis atau VCP, adanya TBC, terus adanya esofagitis, diare, toxoplasmositis, bahkan adanya sarkoma kaposis. Jadi si kulit pasiennya itu bisa seperti terjadinya kanker kulit. Jadi ada bercak kemerahan bahkan sampai keunguan. Nah, di sini juga sudah timbul kanker getah bening, bahkan kanker leher rahim pada perempuan.
Untuk pemeriksaan diagnostiknya sendiri itu pemeriksaan diagnostik pada penderita AIDS, yang pertama lakukan anamnesis gejala infeksi oportunistik dan kanker yang terkait dengan AIDS. Yang kedua, telusuri perilaku beresiko yang memungkinkan penularan. Nah, yang ketiga, pemeriksaan fisik untuk mencari tanda infeksi oportunistik dan kanker terkait. Jangan lupa perubahan kelenjar, pemeriksaan mulut, kulit, dan funduskopi. Nah, yang terakhir ada dalam pemeriksaan penunjang dicari jumlah limfosit total, antibodi HIV, dan pemeriksaan ronsen. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya, yang paling pertama kita lakukan yaitu pemeriksaan ELISA atau Enzyme Linked. Nah, ini uji awal yang paling umum dilakukan pada pasien HIV. Nah, uji ini bisa dilakukan pada individu yang berusia lebih dari 2 tahun. Jadi, yang usianya di bawah 2 tahun bisa nanti diperiksa dengan menggunakan kultur HIV ya. Nah, di sini ada pemeriksaannya. Selain itu ada Western blot, mendeteksi adanya antibodi terhadap beberapa protein spesifik HIV. Tadi ada kultur HIV. Terus kita lihat uji antigen HIV. Nah, terus kita lihat juga untuk melihat virus HIV-nya, imunoglobulin A dan imunoglobulin M ya. Nah, sekarang kita masuk ke tata laksana pada pasien HIV/AIDS. Nah, ini untuk tata laksana pada anak ya. Kesehatan secara menyeluruh. Nah, kita lihat nutrisinya. Selanjutnya, pantau dan cegah progresivitas penyakit. Nah, jadi kita memantau juga progresivitas penyakitnya, pencegahan infeksi oportunistik, lalu edukasi dan dukungan kepada orang tua atau pengasuh. Nah, jadi kan karena dia masih anak, jadi kita edukasinya kepada orang tuanya dan atau pengasuhnya. Untuk tata laksana umum, untuk pemeliharaan kesehatan rutin, kita lihat tumbuh kembangnya, kita lihat nutrisinya, imunisasinya, terus pencegahan dan infeksi oportunistiknya. Kita lihat gigi, mata, telinga, dan kulitnya. Nah, untuk tata laksana umum, di sini kita evaluasi awal pasien terinfeksi HIV. Nah, untuk ini kita kaji riwayat dan evaluasinya, kaji kesehatan ibunya. Kita lihat status CD4-nya, stadium PN-nya, komplikasinya, penerimaan ARV, jenis persalinannya, ya. Setelah itu kesehatan anaknya. Kita lihat umur kehamilan, berat lahir, obat ARV yang diberikan, terus riwayat ASI-nya bagaimana, gejala infeksi oportunistiknya, sakit beratnya, dan imunisasi serta tumbuh kembangnya. Nah, kita lihat juga riwayat keluarga. Riwayat sakitnya, adakah pernah mengalami TB atau HIV, atau riwayat pemakaian obat ARV ini. Terus kita lihat pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan tumbuh kembang. Lanjut ke laboratorium. Nah, di sini kita melakukan beberapa pemeriksaan laboratorium ini. Nah, bisa dengan pengecekan darah rutin, cek ELISA tadi, sampai ke pengecekan CD4. Nah, selanjutnya evaluasi lanjutan pada pasien HIV. Ini kita screening evaluasi lanjutannya. Kita lihat dari organ. Nah,
yang kita pantau dan ada yang kita pantau. Nah, dari sistem syaraf pusat, kita pantau tumbuh kembangnya sampai 2 tahun. Pemeriksaan neurologi per tahun. Nah, untuk di organ kardiovaskuler, kita lihat pantau ronsen pototorak, EKG, ekokardiografi setiap 3 sampai 5 tahun. Nah, untuk organ paru, tuberkulosis tes setiap tahun, ronsen fototorak setiap 3 sampai 5 tahun. Nah, untuk organ gastrointestinal, kita lihat fungsi hati setiap 3 bulan, kita lihat setelah itu ada organ ginjal, kita pantau urinalisis setiap tahun. Ya. Nah, untuk jadwal evaluasi diagnostik dan laboratorium, setiap 3 bulan kita evaluasi untuk darah rutin, hitung jenis CD4 dan viral load. Setiap 6 bulan kita evaluasi tumbuh kembang. Nah, setiap 12 bulan kita evaluasi urinalis, CMV dan toksoserologis. Nah, di sini juga ada beberapa pemeriksaannya. Setelah itu ada setiap 3 sampai 5 tahun kita evaluasi ronsen foto dada dan EKG. Nah, di sini ada sebelum diberinya ART, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, jadi yang pertama, kerjasama orang tua pengasuh, memahami tujuan pengobatan, perbaikan gizi terlebih dahulu. Jadi sebelum pengobatan dia perbaikan gizi terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kepatuhan, itu kepatuhan terhadap program pengobatan dan kontrol teratur. Nah, dia kalau tidak patuh pada pengobatannya, bisa dia selang-seling, misalkan selang-seling nih minum obatnya. Nah, nanti pada saat dia minum obat lagi, si virusnya itu sudah resisten pada si obat ARV-nya. Nah, yang ketiga, kriteria klinis dan imunologis. Nah, kriteria klinisnya itu sudah terpenuhi. Nah, di sini ada kriteria klinis yang menjadi syarat untuk pemberian ARV-nya. Nah, yang pertama, stadium 3 dan 4 ini sudah resiko kematian, usia kurang dari 6 bulan dan 12 bulan. Walaupun CD4-nya normal, bisa diberikan untuk ARV-nya. Usia lebih dari 12 bulan dengan TBC. Nah, kalau berdasarkan CD4-nya saja, maka di sini harus diberikan ARV-nya. Walaupun CD4-nya kalau tidak salah tidak batas normal. Nah, bila belum ada indikasi ART, berikan CD4 setiap 3 sampai 6 bulan. Pantauan TLC tidak diperlukan. Nah, menurut syarat pada imunologisnya, kadar CD4, kadar total limfositnya kita lihat dulu. Nah, kesimpulannya, penggunaan kriteria klinis dan imunologis untuk anak kurang dari 18 bulan, ini ada pemberian antibodi HIV positif plus kondisi klinis berat plus uji PCR-nya tidak ada. Ini harus segera mendapat ART setelah kondisi stabil dan diuji antibodi ulang pada usia 18 bulan. Jadi untuk syaratnya itu ya ini tadi, kalau di usia di bawah 18 bulan melihat antibodi HIV-nya positif, kondisi klinisnya sudah berat, lalu uji PCR-nya belum ada, itu juga bisa diberikan ART. Nah, nanti setelah usianya 18 bulan diuji antibodi ulang. Begitu. Nah, ini ada tahap memulainya
atau kriteria memulainya ART menurut imunodeficiency. Nah, untuk imunodeficiency yang untuk memulainya, di sini ada dalam 6 bulan bisa diberikan 7,8%. Nah, di sini kalau yang sebelahnya, kalau dia tidak kekurangan imun pada saat memulai ART, nah bisa diberikan 1,8%. Nah, untuk 12 bulannya 8,2% dan 2,2%. Nah, di sini 73% usia rata-rata lebih dari 5 tahun, 50% mulai dengan defisiensi kekebalan yang parah. Nah, sebagian besar kematian dalam 6 bulan setelah memulai ART. Ini di sini ada beberapa faktor kematian atau bila tidak diberikan ARV. Ya, di sini CD4-nya rendah dan usia di bawah 18 bulan. Menurut WHO itu stadium 3 dan 4. Lalu viral load lebih besar dari 6,0 kalau tidak salah ya. Terus adanya malnutrisi berat. Nah, di sini ada indikasi panduan menurut WHO. Nih, kurang dari 24 bulan semua diterapi. Nah, lebih dari 24 bulan lihat stadium, apabila stadium 3 dan 4 semua diterapi. Nah, untuk stadium 1 dan 2 terapi bila CD4-nya kurang dari 25%. Jangan diterapi bila tidak ada pemeriksaan CD4. Nah, ini untuk stadium 1 dan 2. Nah, indikasi menurut imunologisnya, menurut WHO. Nah, untuk di bawah 24 bulan semua diterapi. Nah, untuk 24 sampai 59 bulan ini apabila CD4-nya kurang dari 25%. Nah, untuk nilai CD4 absolut semua diterapi kurang dari 750 sel. Untuk lebih dari 5 tahun ini bisa diberikan apabila kurang dari 350 sel untuk CD4-nya. Nah, ini untuk ART-nya. Di sini ada beberapa jenis. Nah, yang pertama ada NRTI nih. Di sini ada obat-obat jenis NRTI, ada zidofudin, lamivudin, stafudin, geletabin, didanosin, dan abacavir. Nah, untuk jenis NNRTI di sini ada efavirenz, nevirapin, dan delavidin. Nah, ini ada jenis PLC, ada indinavir, sakinavir, nevinapir, ritonavir, dan amfenapir. Ya, kalau tidak salah ya. Nah, di sini ada nama obat dan dosisnya ya, nanti bisa dibaca. Di sini ada dosis-dosis dan efek sampingnya serta keterangan untuk meminumnya itu kapan. Nah, di sini juga ya, untuk obat zidofudin bisa 4 mg. Kalau dia di bawah 4 minggu bisa diberikan 4 mg per kilogram
2 kali per hari. Ini efek sampingnya anemia, neutropenia, gejala gastrointestinal. Nah, untuk keterangannya diminum bersama makanan, tidak boleh bersamaan dengan stapudin. Nah, begitu juga dengan obat-obat yang lainnya. Bisa dilihat lagi ya. Nah, di sini ada pemilihan ARV lini pertama. Nah, ini untuk bayi di bawah 24 bulan bisa diberikan nevirapin dan 2 NRTI. Nah, untuk di kurang dari 24 bulan pernah terpapar nevirapin, LPP plus 2 NRTI. Untuk kurang dari 24 bulan paparan terhadap ARV bisa diberikan nevirapin plus 2 NRTI. Ini boleh apa saja tadi yang termasuk jenis NRTI. Nah, untuk anak usia 24 sampai 36 bulan ini bisa diberikan nevirapin dan 2 NRTI. Untuk usia anak lebih dari 36 bulan atau 3 tahun bisa diberikan nevirapin atau epaviren ditambah 2 NRTI. Nah, di sini ada pemilihan ARV pada kondisi khusus. Nih, kita lihat penyakit lainnya. Nah, anak atau remaja dengan anemia kita berikan 2 NRTI. Hindari zidofudin. Nah, hindari zidofudin ya, kecuali zidofudin. Nah, terus kita tambah dengan nevirapin. Untuk anak usia kurang dari 3 tahun dengan TB tetap diberikan 2 NRTI ditambah nevirapin atau 3 NRTI itu bisa zidofudin, bisa stafudin, lamipudin atau abacavir ya. Untuk anak lebih dari 3 tahun dengan TB 2 NRTI tambah efaviren atau 3 NRTI bisa dengan zidofudin ya, stafudin, lamipudin dan abacavir. Nah, untuk remaja dengan hepatitis B bisa diberikan tenofovir, entrisatidin atau lamipudin ditambah NRTI. Nah, ini ada gambar untuk stapudin untuk anak, nevirapin, lamipudin dan efaviren. Nah, ini juga gambar untuk FDC untuk bayi dan anak. Ya. Oke, kita masuk ke asuhan keperawatannya. Ya, di sini kita sudah masuk ke asuhan keperawatan pada anak dan remaja dengan HIV/AIDS. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu pengkajian. Pada pengkajian anak HIV positif atau AIDS pada anak rata-rata di masa perinatal sekitar usia 9 sampai 17 tahun. Di sini dilakukan anamnesis seperti biodata pasien dan penanggung jawab. Jadi kita biodata biasa kita catat namanya, alamatnya, seperti itu ya, dan nama penanggung jawab. Untuk riwayat keperawatan kita lihat keluhan utama si pasien, riwayat penyakit sekarang dan sebelumnya. Jadi kita tanya si anak ini memiliki riwayat tidak sebelumnya, riwayat penyakit ya, dan riwayat penyakit keluarga. Kita lihat riwayat penyakit keluarga juga. Nah, untuk pemeriksaan fisik kita
masuk ke pemeriksaan mata. Yang diperiksa itu kita lihat adanya bercak tidak pada retinanya, kita lihat ada matanya merah atau perih kah, atau gatal, atau kita lihat banyak ininya tidak, sekretnya atau tidak, atau adanya lesi pada retinanya atau tidak. Nah, lanjut kepada pemeriksaan mulut, kita lihat adanya stomatitis ada apa tidak, ada ada sarkoma kaposika pada mulutnya. Terus kita lihat pemeriksaan telinga, kita lihat adanya otitis media kah, ada nyeri kah pada bagian telinganya. Kita cek pendengarannya juga. Untuk sistem pernapasan, kita lihat ada batukkah pada pasiennya, kita lihat sesak napas atau tidak, ada nyeri dada kah, atau napasnya seperti apa, pendek, dangkal, atau dalam. Nah, untuk pemeriksaan sistem pencernaan, kita lihat berat badannya menurun tidak waktu awal dia sebelum terinfeksi virus HIV dan sekarang pada saat pemeriksaan. Nah, adanya anoreksia kah atau nyeri pada saat menelan atau mual muntah. Nah, pokoknya yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Setelah itu ada pemeriksaan sistem kardiovaskuler. Nah, kita lihat suhu tubuhnya meningkat atau tidak, kita lihat nadinya cepat atau tidak, dan tekanan darah meningkat atau tidak. Nah, dan ada tidak gejala pada jantung kongestif, nah, akibat HIV ini. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan sistem integumen. Nah, kita lihat adanya lesi atau tidak, terus adanya herpes zoster, nyeri panas, serta adanya skabies kah pada kulitnya. Nah, kita lihat juga. Nah, untuk pemeriksaan sistem perkemihan, kita lihat kita cek air seninya ada tidak pengurangan, dan kita cek ada proteinurianya atau tidak. Nah, untuk neuro kita periksa adanya sakit kepala atau tidak, terus kesadarannya somnolen kah atau apa gitu ya. Terus ada juga nyeri otot kah atau kejang-kejang. Nah, lanjut ke pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Di sini kita lihat ada nyeri persendian atau tidak, adanya gangguan pergerakan atau nyeri otot atau tidak pada si pasiennya ya. Nah, masuk ke diagnosa atau masalah keperawatan yang terjadi pada anak dengan HIV ini, biasanya diagnosa yang pertama yaitu resiko infeksi, yang kedua kurangnya nutrisi, kurangnya volume cairan, gangguan integritas kulit, perubahan atau gangguan membran mukosa, ketidakefektifan coping keluarga, dan kurangnya pengetahuan keluarga. Nah, untuk resiko infeksi ini, terjadinya infeksi pada anak dengan HIV/AIDS berhubungan dengan adanya penurunan daya tahan tubuh, sekunder AIDS. Nah, ini ada tujuan dan rencana tindakan keperawatannya. Nah, untuk rencana tindakan keperawatannya bisa kita kaji perubahan tanda-tanda infeksinya, terus kaji faktor yang memperburuk, dan monitor tanda-tanda vital setiap 4 jam sekali. Nah, lanjut ke kurang nutrisi atau apa ya, kalau di Nanda defisiensi nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh ya. Di sini ada tujuannya, kebutuhan nutrisi dari pasien terpenuhi. Nah, untuk rencana tindakannya,
kaji status perubahan nutrisi dengan menimbang berat badan setiap hari, monitor asupan dan keluaran setiap 8 jam, terus berikan makan tinggi kalori dan tinggi protein ya. Lalu ada rencanakan makanan eksternal dan parenteral. Nah, untuk diagnosa yang ketiga, kurangnya volume cairan. Nah, kurangnya volume cairan tubuh pada anak bisa berkaitan dengan adanya infeksi oportunistik saluran pencernaan atau diare. Kan biasanya diare itu bisa lebih dari 14 hari bahkan 1 bulan. Nah, jadi di sini kita ambil kurangnya volume cairan. Tujuannya volume cairan tubuh dapat terpenuhi. Nah, di sini ada kriteria hasil dan rencana tindakannya. Berikan cairan sesuai indikasi dan toleransi, ukur masukan dan keluaran, termasuk urin dan tinja. Nah, masih ada beberapa rencana tindakannya. Nah, untuk diagnosa keempat, ada gangguan integritas kulit. Ini berhubungan dengan diare yang berkelanjutan, bisa kontak yang berulang dengan feses yang bersifat asam. Ya. Nah, untuk kriteria hasilnya tidak ada tanda-tanda kulit terganggu serta kulit utuh dan bersih. Rencana tindakannya, ganti popok dan celana anak apabila basah. Nah, ini untuk bayi atau anak-anak yang masih di bawah 3 tahun. Bersihan pantat dan keringkan setiap kali buang air besar. Nah, untuk diagnosa yang kelima, adanya perubahan atau gangguan mukosa membran mulut. Gangguan mukosa membran mulut berhubungan dengan lesi mukosa membran, dampak dari jamur dan infeksi herpes zoster ya. Untuk rencana tindakannya, di sini ada kaji membran mukosa, berikan pengobatan sesuai dengan saran. Nah, lakukan perawatan mulut tiap 2 jam. Nah, gunakan sikat gigi yang lembut karena pasien-pasien dengan HIV kan bisa adanya timbul sariawan. Nah, jadi kita gunakan dengan sikat gigi yang lembut. Nah, selanjutnya diagnosa ketidakefektifan coping keluarga nih, berhubungan dengan penyakit menahun dan progresif. Untuk rencana tindakannya, di sini konseling keluarga, observasi ekspresi orang tua tentang rasa takut, bersalah dan kehilangan. Diskusikan dengan orang tua tentang kekuatan diri dan mekanisme coping. Libatkan orang tua dan perawatan anak. Nah, untuk ini orang tua harus terlibat ya. Nah, untuk diagnosa yang terakhir, kalau tidak salah ya, kurang pengetahuan. Nah, kurang pengetahuannya ini berhubungan dengan perawatan anak yang kompleks di rumah. Nah, kriteria hasilnya, orang tua mampu menjelaskan secara global tentang diagnosis, proses penyakit, dan kebutuhan home care. Nah, untuk rencana tindakan keperawatannya, kita kaji pemahaman tentang diagnosis, proses penyakit, dan kebutuhan home care, serta jelaskan daftar pengobatan efek samping, obat dan dosis. Nah, obat-obat ARV-nya tadi ya. Terus ada jelaskan dan demonstrasikan cara perawatan khusus, jelaskan cara penularan HIV dan bagaimana cara mencegahnya. Oke, alhamdulillah ya, penjelasan saya untuk materi kali ini sudah selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya.